Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hari sudah siang ketika Arun dan Dikta bangun. Keduanya tergeletak di sofa ruang tengah, tidur berdampingan dan bahkan berpelukan. Sungguh pemandangan yang menggelikan. "Alia, where are you honey?" teriakan Arun yang pertama kali terdengar. Dia tidak mendapati istrinya dimanapun, ataupun anaknya, Timothy. Dengan langkah yang sedikit goyah, Arun berjalan menuju dapur. Tenggorokannya terasa sangat kering, bahkan sakit. Efek mabuk memang menyebalkan. Tubuhnya terasa sangat dehidrasi, tapi dia tetap tidak akan menolak bila ditawari minuman beralkohol. Sangat membuatnya kecanduan. Kemana yang lainnya? Dikta yang juga sudah terbangun segera menghampiri Arun, merebut gelas minumnya dan menghabiskan isi gelas itu. Keduanya merasa heran kemana anggota keluarganya. Bahkan Troy yang katanya sudah mengambil libur juga tidak tampak, karena Troy selalu bangun pagi dan menikmati matahari kalau sedang libur. Ya, sampai keduanya tersadar bahwa sekarang lebih dari pagi. Ini sudah siang. Cukup siang karena jam makan siang pun sudah terlewat, pukul 2. Setelah penglihatan Dikta mulai jelas, dia meraih ponselnya, memeriksa pesan apapun ataupun panggilan yang terlewatkan. Beberapa kali panggilan tak terjawab dari Troy dan juga Mr. Khan. Ketika membuka pesan, dia menemukan pesan dari Khan. "Kalau sudah sadar, tolong segera hubungi saya, ini penting." Baru dering kedua ketika Khan mengangkat telepon Dikta. "Ada apa? Anda di mana?" Khan jawab penjawab, jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. "Mr. Darin kecelakaan, beliau ada di PA Hospital sekarang." "What?" "Kan ini nggak lucu." "Saya tidak melucu. Gimana keadaan dia?" "Lebih buruk dari dugaan." Tut tut tut. Seketika Dikta melemparkan ponselnya dan langsung berganti baju. Dia bahkan tidak memperdulikan Arun yang kebingungan melihat tingkah Dikta. Tanpa banyak kata, Dikta langsung menarik tangan Arun, menumpahkan gelas yang sedang diminumnya. "Kita mau kemana?" tanya Arun yang penasaran. "Kamu yang nyetir, kita ke PA Hospital." Dengan sigapnya Arun menerima kunci mobil yang dilemparkan Dikta. Tanpa banyak tanya, Arun melajukan mobil menuju tempat yang disebutkan oleh Dikta. Rumah sakit. Siapa yang sakit? Banyak pemikiran yang berputar di kepala Arun. Beberapa malah hal-hal yang mengerikan. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan menghilangnya anak dan istrinya? Gak mungkin. Dia yakin 100% kalau keluarga kecilnya baik-baik saja. "Dikta, answer me. What's going on?" Arun tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya hingga tanpa sadar dia menggunakan nada tinggi itu. Namun Dikta masih bertahan dalam diamnya. Bahkan setelah sampai di rumah sakit, dia langsung berlari menuju IGD, mencari sosok yang dikenalnya untuk minta penjelasan yang lebih jelas. "Apa maksud kamu?" Dikta langsung menyambar tangan Khan, menariknya menjauhi kerumunan. Akhirnya Khan sekarang memiliki teman. Jujur saja, menunggu lebih dari 8 jam tanpa ada yang menemani itu sangat tidak nyaman. Bukan menunggunya, tapi situasinya. Dia memang sangat terbiasa menunggu lama selama bekerja. Tapi kali ini dia menunggu dalam keadaan yang berbeda. Menunggui kapan bosnya akan membuka mata. Perlahan Khan mengajak Arun dan Dikta ke dinding kaca, di mana mereka bisa melihat tubuh yang berbaring di dalam sana. Suara mesin masih berbunyi. Reaksi keduanya adalah terkejut, itu pasti. Arun yang tidak percaya langsung menjatuhkan dirinya di kursi tunggu yang ada di sana. Dan Dikta hanya bisa mengacak-acak rambutnya dan mundar-mandir di depan kaca. Kenapa bisa? Semalam dia baik-baik aja. Tak ada yang berkata. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Dr. Thompson yang menangani Troy keluar dari ruangan. Beliau bersama dengan perawat baru saja memantau keadaan Troy. Langsung diserbu oleh 3 orang laki-laki yang menunggui Troy. Kita hanya bisa menunggu sampai dia sadar. Untuk sementara ini pasien masih dengan pengaruh obat bius. Jelas sang dokter. Gimana dengan cederanya? Kaki dan beberapa tulang rusuknya patah, tapi itu akan segera pulih. Yang sedikit parah adalah kepalanya. Cedera kepala selalu mendapat perhatian lebih. Kita berdoa saja agar pasien segera sadar. Lalu Dr. Thompson meninggalkan mereka. Penjelasan macam apa itu? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ketiganya hanya bisa terduduk lemas di kursi pengunjung, menanti dan berdoa agar Troy segera lekas sadar. Apa kamu udah ngasih tahu Mama? Mama yang dimaksud oleh Aaron adalah Mrs. Darin. Kan menggelengkan kepalanya tanpa berkata. Meski begitu, baik Aaron maupun Dikta memahami kenapa kan belum memberitahu beliau. Iya, Mrs. Darin memang tipikal orang yang heboh. Tentu saja berita perihal Troy kecelakaan akan membuat gempar seluruh Nusantara, mengacaukan keseimbangan yin dan yang. Di antara mereka bertiga, Aaron yang terlebih dahulu menyadarkan diri dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Oke, pertama dia harus menelpon sang istri. Tidak menjelaskan secara rinci, tapi dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, dia juga menyuruh Alea untuk kembali sesuai jadwal ke Indonesia, agar Aaron tidak perlu memikirkan keluarganya di sini dan bisa fokus mengurus Troy. Nanti malam aku antar kalian ke bandara. Jangan khawatir, oke? Ucap Aaron sebelum menutup panggilannya. Apa langkah selanjutnya? Entahlah, Aaron belum bisa memikirkannya. Otaknya masih belum bisa diajak kompromi. Berita ini butuh usaha ekstra untuk bisa dicerna otaknya yang rapuh. Jadwal periksa Freya hari ini sedikit ramai. Jovita ngotot bahwa dia ingin melihat calon ponakannya yang tampan, meskipun belum ada yang tahu jenis kelamin sang bayi. Ditambah Fritz yang selalu gembira bila mengetahui jadwal periksa Freya. Dan disinilah mereka sekarang. 3 orang memasuki ruang periksa dokter dan 2 orang pengawal yang menjaga di depan pintu. Terlalu berlebihan untuk ukuran pemeriksaan kehamilan ke dokter. Bayi sudah berusia 18 minggu. Tangan dan kakinya sudah berbentuk dengan sempurna. Detak jantungnya juga bagus, tapi berat badan bayi masih kurang. Penjelasan dokter membuat ketiganya memperhatikan dengan seksama. Apa itu berbahaya? Tanya Fritz antusias. Tidak berbahaya, tapi diusahakan agar beratnya normal. Senyum cerah sang dokter berkembang. Bagaimana dengan jenis kelaminnya? Kali ini Jovita yang tidak kalah antusias. Sayangnya sang bayi masih merahasiakan, jadi belum tampak. Ketiganya tampak puas dengan penjelasan sang dokter. Setelah menerima penjelasan tentang resep yang kali ini akan didapat Freya, mereka pulang dengan hati gembira, lebih gembira dari sebelumnya. Semua baik-baik saja, batin Freya, dan ini adalah buah perjuangan dirinya yang terus berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi keluhan yang biasa dialami oleh ibu hamil di semester awal. Meski Freya bahagia dengan hidupnya sekarang, tak dapat dipungkiri tetap ada kekosongan di dalam hatinya. Dia tetap mendamba sosok laki-laki yang menjadi ayah dari anaknya. Freya menyadari bahwa hidup tanpa orang tua itu tidak enak, dan dia juga tidak mau anaknya mendapatkan pengalaman yang serupa. Penyesalan ini terus menghantui Freya belakangan ini. Iya, dia menyesal telah meninggalkan Troy hari itu, karena dia sekarang sangat membutuhkan kehadiran suaminya itu. Hal yang tidak akan pernah dia ungkapkan kepada siapapun, karena semua yang telah dia lakukan atas pilihannya sendiri, entah itu meninggalkan Troy ataupun mempertahankan anak Troy. Tak ada yang menyadari perubahan suasana hati Freya, karena
Dia menutupinya dengan sangat baik, pura-pura tertidur untuk menyembunyikan semuanya. Andai saja dia adalah seorang aktris, tentu bakat aktingnya sangat akan dipuji oleh orang-orang. Sayangnya dia hanyalah orang biasa yang penuh dengan masalah dan lika-liku hidup yang rumit. Bersambung. Thank you for watching.